Halo semuanya, perkenalkan nama saya Octavian Tonograha Pratama, kelas 6M, mahasiswa Diploma 3 Akuntansi Politeknik Keuangan Negara STAN. Pada kesempatan ini saya akan membuat video mengenai praktik komputer audit untuk menentukan koreksi fiskal tahun 2016, tujuan auditnya, dengan keterangan sebagai berikut. Dan nanti saldo per 31 Desember 2016 ini, baik beban penyusunan atau akumulasinya, kita sandingkan dengan hasil pemeriksaan. Di sini ada langkah-langkah kerja yang harus kita tempuh, ada cukup banyak. Kita langsung saja ke praktiknya. Jadi di sini ada daftar aset tetap. Langkah yang pertama adalah kita harus mengcopy data aset tetap tersebut ke sheet yang baru untuk diolah agar data aset tetap yang lama itu tidak hilang atau data sumber tidak hilang. Langkah yang berikutnya adalah kita harus menentukan umur ekonomis dari aset yang akan kita depresiasikan. Kita dapat menggunakan rumus if untuk menentukannya. If klik A2 jika tadi A2 itu sama dengan aset kelompok 1, maka di masa umur ekonomisnya itu adalah 5 tahun. Kita rubah ke bulan. Jika A2 sama dengan kelompok 2, maka umur ekonomisnya 4 tahun. Kita rubah ke bulan jika tidak keduanya maka 0. Oke. Kemudian kita menentukan berapa banyak bulan dari bulan ke-0 ke tanggal audit. Itu kita dapat tentukan dengan menggunakan year. Kita absolutkan di sini agar terkunci. Jangan lupa dikalikan dengan 12 ditambah dengan musim month-nya. Diabsolutkan juga agar terkunci. Baik, di enter. Umur perolehan sama menggunakan year juga, namun diisi dengan data yang ada di tanggal perolehan. Ini tidak perlu di lock atau di absolute agar bisa bergerak ke bawah. Oke, kita dapat kedua kolom ini nanti kita gunakan untuk menentukan jumlah bulan dari tanggal perolehan hingga tanggal audit secara komersial. Caranya tinggal G2 dikurangin D1, jangan lupa ditambahkan dengan 1. Kemudian langkah yang berikutnya adalah menentukan umur ekonomis fiskalnya menggunakan rumus if. Jika I2 lebih besar dibanding umur ekonomisnya, maka jawabannya umur ekonomis. Jika tidak, maka I2. Nah, kita dapat umur ekonomisnya. Kemudian ada kolom bantu 1. Ini digunakan untuk menentukan apakah seluruh aset terdepresiasi selama 12 bulan atau tidak pada tahun 2016. Kita dapat menentukan dengan rumus if juga. Jika J2 lebih besar daripada 12 bulan, maka jawabannya 12. Jika tidak, jawabannya J2. Oke. Nah, kita dapat. Jadi aset-aset yang diperoleh sebelum tahun 2016 itu disusutkan selama 12 bulan. Nah, yang seperti ini yang diperoleh di tahun 2016 seperti tanggal 10 bulan 5 2016 disusutkan selama 8 bulan dari tanggal perolehan hingga tanggal auditnya. Baik, untuk kolom B2 ini berisikan tentang logika untuk apabila aset tersebut, tanggal perolehan aset tersebut ke tanggal auditnya apakah masih dilakukan penyusutan atau tidak. Ini digunakan dengan rumus if juga. If I2 jika lebih besar daripada F2 no, jika tidak maka jawabannya adalah K2. Oke, bisa. Kita telah dapat seperti ini. Jadi aset yang umurnya
dari tanggal perolehannya itu lebih dari umur ekonomisnya, seperti ini, lebih dari 2006 ke 2016 itu kan lebih dari 5 tahun, maka tidak disusutkan lagi. Kemudian untuk kolom B3 digunakan untuk menghitung akumulasi depresiasinya menggunakan if and L2 sama dengan 0 maka I2 ini adalah rumusnya. Kita dapat rumus B3 nya. Nah, untuk depresiasi fiskalnya kita hanya menjumlahkan dari L2 dan M2 kita dapat. Kemudian untuk penyusutan per bulannya itu dari nilai perolehan dibagi dengan umur ekonomisnya, kita dapat sekian. Nah, beban depresiasi ini penyusutan per bulan dikali dengan depresiasi fiskalnya. Kita dapat, sedangkan akumulasi penyusutannya itu dari penyusutan per bulan dikali dengan umur ekonomis fiskalnya. Sini. Kemudian kita tentukan totalnya, berapa sih total dari beban penyusutan tahun 2016, itu pakai sum. Kita dapat sekian. Tinggal tarik ke kanan, dapat akumulasinya. Dan untuk menghitung per kelompoknya, total beban penyusutan dan akumulasi penyusutannya kita dapat menggunakan rumus sum if. Range-nya itu kita ambil kelompok aset tetapnya tadi, kita absolutkan, kriterianya kita ambil ini, O nya kita absolutkan, kemudian sum range-nya kita ambil P. Baik, sudah dapat totalnya, kita bisa tarik ke kanan, dapat akumulasinya. Nah, ini sudah dapat dua-duanya. Kita cek apakah sama hasilnya. Oke, sum. Ternyata sama, berarti sudah benar. Baik, data yang ada di sini nanti kita pindahkan ke kesimpulan pemeriksaan. Jadi jika kita pindahkan, maka kita akan menemukan bahwa dalam saldo buku besar per 31 Desember 2016 itu saldo beban penyusutan maupun akumulasi penyusutan itu di setiap kelompok aset dicatat lebih rendah dari semestinya. Jadi untuk penyusutan aset kelompok 1, hasil pemeriksaan itu beban penyusutan 83.542.000, sedangkan dicatat hanya 69.524.000. Jadi keterangannya nilai tercatat lebih rendah. Jadi kesimpulan pemeriksaan kita adalah berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa nilai yang tercatat dalam buku besar penyusutan lebih rendah dari perhitungan pemeriksaan, baik untuk pos beban penyusutan maupun akumulasi penyusutan. Baik, itu saja yang dapat saya berikan. Semoga ini dapat membantu teman-teman dalam memahami komputer audit. Baik, sekian, sampai jumpa di sesi berikutnya.